Green Manufacture. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari menurut para ahli. Apa sih itu Green Manufacture? Oke, menurut Goffey dan Sanker, pada masa lalu, Green Manufacture dinyatakan sebagai manufaktur sadar lingkungan. Kata green dalam Green Manufacture dapat didefinisikan sebagai kepedulian terhadap atau mendukung lingkungan dan cenderung untuk mempertahankan kualitas lingkungan, misalnya dengan cara recyclable, biodegradable, atau non-polluting, menurut Merriam-Webster Dictionary. Definisi dari Green Manufacture yang sering dirujuk dalam definisi Green Manufacture yang diberikan oleh Malk and Smith. Green Manufacture adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan isu-isu produk dan proses perancangannya dengan isu-isu perencanaan manufaktur dan melakukan kontrol sedemikian rupa untuk mengidentifikasi, mengkuantifikasi, menilai, dan mengelola aliran limbah ke lingkungan dengan tujuan untuk mengurangi dan meminimasi dampak suatu proses produksi ke lingkungan sambil mencoba untuk memaksimumkan efisiensi dari sumber daya. Secara sederhana, Green Manufacture memasukkan kesadaran tentang lingkungan dalam manufaktur. Pada umumnya terbagi jadi 3R, yaitu remanufacture, cleanliness, dan recycle. Salah satu strategi utama dalam Green Manufacture termasuk di dalamnya aktivitas-aktivitas seperti mengurangi volume dari limbah yang berbahaya, meminimasi konsumsi pendinginan pada saat proses permesinan, dan menghitung campuran penggunaan energi yang tepat untuk memastikan sumber energi yang berkelanjutan. Menurut Dornfeld DKK. Dalam bidang manufacturing modern, Green Manufacture lebih ke melakukan proses-proses yang inovatif yang memiliki potensi keuntungan atau alasan-alasan menggunakan lainnya. Aktivitas-aktivitas dalam Green Manufacture antara lain meminimasi limbah, mencegah terjadinya polusi, melakukan konservasi energi, serta melakukan kegiatan terkait dengan isu-isu kesehatan dan keselamatan. Menurut Hoy DKK. Menurut dari Kari dan Raja 2008, salah satu cara untuk mewujudkan di manufaktur adalah dengan mengadopsi cleaner technology atau teknologi bersih yang melibatkan perubahan dalam proses-proses di industri untuk meminimasi limbah dari sumbernya. Cleaner technology atau teknologi bersih merupakan teknologi yang potensial di masa yang akan datang yang meliputi semua pengetahuan yang mendasari suatu teknologi produk, proses, dan sistem yang digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dibandingkan dengan alternatif lainnya, menurut Glavin DKK. Teknologi bersih pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang tidak menitik beratkan pada pelakukan di akhir suatu proses. Daripada memberikan pelakuan di akhir proses,
Teknologi bersih melibatkan perubahan dari suatu proses industri dalam rangka meminimasi limbah yang dihasilkan. Secara sederhana, teknologi bersih berarti mencegah terjadinya polusi daripada memberikan perlakuan setelah polusi terjadi. Terdapat banyak definisi yang lebih luas dari teknologi bersih diberikan oleh UK Department of Trade and Industry, di mana teknologi bersih fokus untuk mengurangi permintaan terhadap bahan baku dan energi serta pencegahan terjadinya polusi dan limbah. Menurut Spinardi DKK. Selanjutnya, kita akan lebih menggali lagi apa sih itu green manufacture? Manufaktur hijau adalah pembaruan proses produksi dan membentukkan operasi ramah lingkungan dalam bidang manufaktur. Pada dasarnya, ini adalah penghijauan dari manufaktur di mana pekerja menggunakan lebih sedikit sumber daya alam, mengurangi polusi dan limbah, mendaur ulang dan menggunakan kembali bahan dan emisi sedang dalam proses mereka. Produsen hijau meneliti, mengembangkan, atau memanfaatkan teknologi dan praktik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Sebenarnya dirinci oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, pekerja di perusahaan hijau harus memiliki pelatihan manufaktur khusus dalam teknologi dan praktik ramah lingkungan seperti 1. Energi dari sumber terbarukan. Pekerja dapat menghasilkan listrik, panas, atau bahan bakar dari sumber terbarukan untuk digunakan dalam bangunan mereka. Sumber ini dapat mencakup angin, biomasa, panas bumi, matahari, laut, tenaga air, gas landfill, dan limbah padat kota. Yang kedua, efisiensi energi. Pekerja akan menggunakan teknologi dan praktik khusus untuk meningkatkan efisiensi energi dalam pendirian mereka. Yang ketiga, pengurangan dan penghapusan polusi. Pengurangan gas rumah kaca dan daur ulang. Pekerja akan menggunakan teknologi dalam praktik ramah lingkungan untuk 1. Mengurangi atau hapus kreasi atau lepaskan polutan dalam operasi mereka. 2. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 3. Mengurangi atau hilangkan penciptaan bahan limbah. Dan yang terakhir, kumpulkan, gunakan kembali, daur ulang, dan kompos bahan limbah. Yang keempat, konservasi sumber daya alam. Pekerja akan menggunakan teknologi dan praktik khusus untuk melestarikan sumber daya alam seperti yang terkait dengan pertanian organik, pengelolaan lahan, dan konservasi
konservasi tanah, air, atau satwa liar. Di Clean Technica, mereka melihat manufaktur hijau dengan dua cara berbeda. Yang pertama, pembuatan produk hijau terutama yang digunakan dalam sistem energi terbarukan dan semua jenis peralatan teknologi bersih. Dan yang kedua, penghijauan manufaktur mengurangi polusi dan limbah dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, mendaur ulang dan menggunakan kembali limbah dan mengurangi emisi. Manfaat manufaktur hijau di antaranya: 1. Penghematan sumber daya. Bisnis yang mengambil pendekatan pemikiran ke depan untuk proses manufaktur, mereka dapat melihat penghematan biaya yang luar biasa. Mesin dan peralatan menjadi jauh lebih hemat energi dan dapat memiliki dampak yang langgeng pada garis bawah produsen. Banyak dari peralatan yang ditemukan di lantai toko rata-rata sebagian besar terdiri dari peralatan warisan yang dapat menahan bisnis dari mencapai tujuan manufaktur hijau mereka. Investasi ke peralatan baru yang hemat energi bisa menjadi cara yang fantastis untuk memotong biaya dalam jangka panjang. Melihat melampaui proses pembuatan yang sebenarnya, ada cara lain yang dapat dilakukan produsen untuk mengurangi biaya energi. Tersedia lampu cerdas yang dapat merasakan jumlah cahaya alami di seluruh fasilitas, hanya menerangi area yang paling membutuhkan. Bahkan, sesuatu yang sederhana seperti memastikan semua selang udara dan kompresor Anda tersegel dengan benar dapat menghasilkan pengurangan besar untuk konsumsi energi pabrik secara keseluruhan. Dan yang kedua, pengurangan penggunaan bahan. Pabrik yang memiliki rencana logistik terbalik dapat mengurangi jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan komponen atau produk baru. Reverse logistik adalah proses yang memastikan itu suatu produk mencapai akhir siklus hidupnya, itu akan dikembalikan ke pabrik. Setelah pabrik mengambil posisi produk digunakan, mereka dapat memecah produk-produk bekas dan mengamankan bahan baku yang tersisa. Memanfaatkan bahan-bahan yang biasanya dibuang dapat mengurangi apa yang harus dikeluarkan pabrik untuk bahan baku untuk membuat produk baru. Strategi logistik terbalik tidak hanya menguntungkan bagi produsen, tetapi juga dapat berdampak besar pada jumlah limbah yang mereka hasilkan. Alih-alih produk berakhir di tempat pembuangan sampah, produsen dapat memastikan semua bahan yang dapat digunakan lagi akan digunakan lagi. Di saat penting di sektor industri, baja adalah salah satu bahan yang paling dapat didaur ulang di dunia dan pabrik ini bekerja dengan margin tipis. Semakin banyak bahan mentah yang dapat mereka gunakan kembali, semakin besar peluang mereka untuk mendapat untung. Yang ketiga, mengurangi jejak karbon atau pajak. Berfokus pada manufaktur hijau dan praktik bisnis akan mengarah pada pengurangan jejak karbon bisnis.
Ini semua tentang manajemen jejak karbon yang akan membuat perbedaan dalam cara bisnis dijalankan. Ini juga dapat memiliki implikasi pajak yang penting dan bahkan menghasilkan penerima insentif dari pemerintahan federal. Produsen bahkan dapat menerima insentif tambahan untuk investasi infrastruktur energi terbarukan seperti turbin angin atau panel surya. Jadi, tidak hanya pabrik memproduksi energi mereka sendiri, maka akan dibayar untuk energi apapun yang mereka masukkan kembali ke jaringan. Dan ini sudah terrealisasikan di sebagian besar negara bagian Amerika. Dan yang keempat, peningkatan citra merek. Bukan hanya produsen yang berfokus pada pentingnya menjadi ramah lingkungan, masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka lebih suka berbisnis dengan perusahaan yang mempertimbangkan lingkungan selama proses manufaktur mereka. Pabrikan yang melakukan investasi besar dalam waktu, energi, dan uang untuk memastikan produk mereka diproduksi dengan mempertimbangkan lingkungan dapat mencapai kesepakatan dengan publik. Komitmen pabrik untuk menciptakan bisnis hijau dapat sangat meningkatkan upaya pemasaran mereka. Menjelaskan dengan tepat apa yang mereka lakukan untuk memastikan mereka mengurangi pemborosan dan konsumsi energi mereka dapat membuat mereka jauh lebih menarik bagi pembeli. Operasi manufaktur skala besar yang sepenuhnya berkelanjutan mungkin masih beberapa tahun lagi, tetapi ini tidak berarti produsen tidak dapat membatasi dampak lingkungannya. Ketika produsen terus berinvestasi dan teknologi baru yang dapat menyederhanakan proses, mesin yang membantu mengurangi konsumsi energi, dan fokus berkelanjutan pada lean manufaktur, industri terus menjadi lebih hijau setiap hari. Fokus pada praktik ramah lingkungan ini bukan hanya bonus besar bagi lingkungan, manfaat industri manufaktur juga. Begitulah dari manfaat manufaktur hijau. Wow, sangat bermanfaat sekali, bukan? Dan beberapa megatrend yang telah membentuk industri manufaktur dekade terakhir ini. Teknologi digital baru, sistem robot canggih, dan praktik manufaktur hijau. Hanya untuk beberapa nama, ini tren baru dilemparkan industri manufaktur ke dalam abad 21. Sangat meningkatkan industri secara keseluruhan. Dan ada juga dorongan untuk teknologi manufaktur terbaru dan sistem robot kolaboratif baru, sementara praktik hijau sebagian besar merupakan renungan. Inilah mengapa ini mungkin sebuah kesalahan. Dan seperti itulah manfaat dari manufaktur hijau. Oke, kesimpulan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi intinya green production system atau sistem produksi hijau adalah sistem produksi dalam industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Green Production System merupakan konsep pengembangan industri yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana setiap jenis proses produksi berpotensi untuk green
Green Production System juga dapat dilakukan kominum setiap industri untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat proses produksi dan produk yang dihasilkannya melalui efisiensi penggunaan sumber daya secara terus-menerus serta bersifat rendah karbon yang ditetapkan pada pemilihan bahan baku, proses produksi, proses akhir, dan pelayanan di suatu kegiatan industri. Dengan melakukan efisiensi sumber daya terutama di sektor industri antara lain melalui 3R dan penggunaan to carbon research, maka akan menurunkan biaya produksi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing internasional serta mencapai target di bidang lingkungan yaitu penurunan emisi. Sehingga pengembangan proses produksi hijau membutuhkan dukungan dari semua pihak yaitu pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat. Oke, terima kasih sudah stay tune di my channel. Berikut yang saya bisa jelaskan dan semoga bermanfaat.